Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Alisiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagian dari bilangan berpangkat, yaitu pangkat bulat negatif, pangkat 0, dan sifat-sifat pangkat bulat positif. Sebelum lanjut ke materi, apa kalian masih ingat apa itu eksponen? Loh, bentar. Kok jadi bahas eksponen ya? Emang apa ya hubungannya eksponen sama bilangan berpangkat? Agar kalian gak bingung, mari kita simak video sebelumnya. Eksponen atau bentuk eksponensial atau lebih dikenal dengan pangkat adalah salah satu bentuk matematika yang digunakan untuk mempersingkat cara penulisan bilangan sangat besar atau bilangan yang terlalu kecil. Eksponen merupakan perkalian yang bilangan basisnya itu diulang-ulang. Nah, kalian sudah ngerti kan? Jadi, dapat disimpulkan, bilangan berpangkat itu sama dengan eksponen. Mereka memiliki arti yang sama, namun penyebutannya saja yang berbeda. Oke, jika sudah paham, mari kita lanjut untuk membahas materi yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pangkat bulat negatif. Seperti pada video sebelumnya, pangkat bulat negatif sifatnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkat bulat negatif dapat terjadi apabila A elemen dari bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N bilangan positif. Ingat, A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat. Sesuai sifat tersebut, dapat kita buktikan. Misalnya, di sini ada A pangkat M per A pangkat M plus N. Maka, sesuai dengan sifat perpangkatan, ini akan sama dengan A pangkat M dikurang M plus N. Kemudian, kita lihat yang di ruas kiri. A pangkat M per A pangkat M plus N. A pangkat M plus N ini bisa dituliskan sebagai A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, sesuai dengan sifat eksponen. Nah, yang di ruas kanan, A pangkat M dikurang M plus N ini hasilnya akan sama dengan A pangkat negatif N. Selanjutnya, kita perhatikan lagi yang di ruas kiri. A pangkat M per A pangkat M bisa disederhanakan menjadi 1 per A pangkat N, sehingga 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, contohnya dapat kita lihat di sana. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Contoh selanjutnya yaitu 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Di sini saya ada beberapa contoh soal mengenai pangkat bulat negatif. Soal yang pertama yaitu 9 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 9 pangkat 2. 9 pangkat negatif 2 dibawa turun agar pangkatnya berubah menjadi positif. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi bisa dituliskan hasilnya menjadi 1 per 81. Soal yang kedua yaitu X pangkat negatif 4 sama dengan 1 per X pangkat 4. Sama caranya seperti contoh soal yang pertama. Contoh soal yang ketiga yaitu negatif 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat negatif 2 dibawa turun agar pangkatnya berubah menjadi positif. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3. Ingat, jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Maka hasilnya 1 per 9. Soal yang keempat yaitu negatif 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat negatif 3 dibawa turun agar pangkatnya berubah menjadi positif. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya sama dengan 1 per negatif 8. Nah, dapat disimpulkan dari soal ketiga dan keempat, jika bilangan basisnya negatif dan dipangkatkan dengan bilangan negatif genap, maka hasilnya akan selalu positif. Sedangkan, jika dipangkatkan dengan bilangan negatif ganjil, seperti contoh soal keempat, maka hasilnya akan selalu negatif.
Contoh soal selanjutnya yaitu A per B dipangkatkan dengan negatif 1. Sesuai sifat eksponen, bila ada dua bilangan yang berada di dalam kurung, kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. A per B dipangkatkan dengan negatif 1 bisa kita tuliskan dengan A pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1. Sesuai dengan sifat pangkat negatif, A pangkat negatif 1 dapat ditulis dengan 1 per A per dibagi B pangkat negatif 1 bisa ditulis dengan 1 per B. Jika pembagian dalam bentuk pecahan ingin dijadikan perkalian, maka pecahan yang di belakang dirubah posisinya menjadi terbalik. Maka bisa ditulis 1 per A dikali 1 per B dibalik menjadi B per 1. 1 dikali B sama dengan B dan A dikali 1 sama dengan A. Jadi hasilnya B per A. Nah, dapat diperoleh cara menyelesaikan dengan singkat, yaitu A per B dipangkatkan dengan negatif 1, hasilnya pasti akan B per A. Contoh soal selanjutnya yaitu 2 per 4 dipangkatkan dengan negatif 1. Maka sama seperti sebelumnya, 2 pangkat negatif 1 per 4 pangkat negatif 1. Ini akan sama dengan 1 per 2 dibagi 1 per 4. Jika dalam pembagian bentuk pecahan ingin dijadikan perkalian, maka 1 per 2 dikali 4 per 1, 1 per 4-nya dibalik menjadi 4 per 1. 1 dikali 4 sama dengan 4 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4 per 2. 4 per 2 bisa disederhanakan lagi menjadi 2. Nah, cara lebih mudahnya yaitu 2 per 4 dipangkatkan dengan negatif 1, maka akan sama dengan 4 per 2. Ini sama seperti rumus sebelumnya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Ternyata guru matematika bener loh, matematika itu gampang. Iya, gampang jika kalian tahu cara penyelesaiannya. Udah. Next materi selanjutnya yaitu pangkat 0. Pangkat 0 dapat terjadi apabila A elemen dari bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan M dikurang N sama dengan 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya berapa ya? Jika A sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 0. Itu tidak didefinisikan atau tidak dapat ditemukan hasilnya. Dapat dibuktikan, misalnya di sini ada A pangkat N per A pangkat N, ini jelas hasilnya 1. Berdasarkan sifat perpangkatan dengan basis yang sama, kalau dibagi pangkatnya akan dikurangi. Jadi, A pangkat N per A pangkat N akan sama dengan A pangkat N dikurang N. A pangkat N dikurang N sama dengan 1. N kurang N itu sama dengan 0. Jadi, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, di sini saya mempunyai beberapa contoh soal mengenai pangkat 0. Soal yang pertama yaitu 4 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, yaitu 10.000 dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Nah, ini ada 10 pangkat 9 dikali min 6 pangkat 8 dikali 21 pangkat 9 dipangkatkan dengan 0, hasilnya juga akan tetap 1. Selanjutnya, 4A pangkat 3 B pangkat 5 dikali P pangkat 0 sama dengan 4A pangkat 3 B pangkat 5, P pangkat 0-nya sama dengan 1, jadi dikalikan dengan 1. Jadi sama dengan 4A pangkat 3 B pangkat 5 dikali 1 sama dengan 4A pangkat 3 B pangkat 5. Nah, dapat disimpulkan apapun bilangannya yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Materi yang terakhir yaitu pangkat positif. Sebelum saya menjelaskan sifat-sifatnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pangkat positif. Bilangan berpangkat positif merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. A pangkat N akan menyatakan hasil kali dari bilangan A sebanyak N faktor, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A
di mana A kali A kali A merupakan n faktor. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pangkat positif. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A ditambah M plus N. Dalam bentuk perkalian, pangkat akan ditambah. Contohnya, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 dipangkatkan 1 plus 2 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurang N. Dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Contohnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sifat yang ketiga yaitu dalam kurung A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika ada di dalam bentuk kurung, pangkat akan dikalikan. Contohnya, dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4 pangkat 2, 4 kali 4 sama dengan 16. Sifat selanjutnya yaitu dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan di dalam kurung kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Contohnya, dalam kurung 2 dikali 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Sifat selanjutnya yaitu dalam kurung A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan keterangan, penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan dalam bentuk ini penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Contohnya yaitu dalam kurung 2 per 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 per 16. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Sifat selanjutnya yaitu N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar seperti ini, bila disederhanakan, N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. N harus lebih atau sama besar dengan 2. Contohnya, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Nah, di sini saya mempunyai beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jika kalian mendengarkan dari awal sampai akhir, maka kalian akan gampang dalam menjawabnya. Selamat mengerjakan! Sampai sini saja video saya tentang bilangan berpangkat. Jika ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bilangan berpangkat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. 3.000 kurang 2.000. See you in the next video. Bye-bye.